Salah satu tokoh Minangkabau yang menonjol di bidang keislaman adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selain sebagai ulama kaliber internasional, beliau juga telah melahirkan murid-murid yang kemudian menjadi ulama dan tokoh penting pergerakan Islam dan sosial di Asia Tenggara. Dua organisasi sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, didirikan oleh murid-murid Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ini dikenal pula dengan semangat berdiskusi secara objektif dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan beliau, tanpa terganggunya hubungan silaturahim antara mereka. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khatib Al-Jawi Al-Maliki Asy-Syafi'i Al-Minangkabawi. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 6 Dzulhijjah tahun 1276 Hijriah atau 1860 Masehi di Kota Tuwu, Balai Gurah, Kecamatan 4, Anggrek, Gadung, Bukit Tinggi. Ayahnya, Buya Abdul Latif, merupakan seorang ulama mumpuni di zamannya. Sementara ibunya bernama Limba Urai, asal Kota Tuwu, Balai Gurah. Dari pihak ayah, beliau memiliki hubungan dengan Haji Agus Salim. Sedangkan dari pihak ibu, beliau bersaudara dengan Haji Tahir Jalaluddin, seorang ulama falak yang menetap dan meninggal di Malaysia. Kemudian, melihat silsilahnya, Syekh Ahmad Khatib memiliki hubungan dengan Tuanku Nantuwo, seorang guru dari para pejuang dan ulama-ulama Padri. Syekh Ahmad Khatib menikah dengan Khadijah, putri dari Muhammad Saleh Kurdi, seorang pemilik toko buku di kota Makkah. Muhammad Saleh Kurdi sangat tertarik dengan Ahmad Khatib sehingga mengangkatnya menjadi seorang menantu. Tidak beberapa lama, Khadijah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Abdul Karim. Muhammad Saleh Kurdi sangat simpati dengan Ahmad Khatib, terutama karena kerajinan, ketekunan, kepandaian, dan penguasaannya terhadap ilmu agama serta kesahihannya. Maka Saleh Kurdi menikahkan Ahmad Khatib dengan anak keduanya, yaitu Fatimah. Pernikahannya yang kedua ini memberinya 3 orang anak, yaitu Abdul Malik, Abdul Hamid, dan Khadijah. Syekh Ahmad Khatib mengenyam pendidikan formal dari pendidikan dasar sampai ke sekolah raja atau Quick School tahun 1871 Masehi. Kemudian, pengetahuan agama termasuk menghafal Al-Quran diperoleh melalui ayahnya, Syekh Abdul Latif. Pada tahun 1287, Ahmad Khatib bersamanya ayahnya Abdul Latif, kakeknya Syekh Ahmad Abdullah, dan pamannya Abdul Ghani berangkat ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, Ahmad Khatib tidak ikut serta dengan orang tuanya kembali ke Sumatera Barat dan tetap tinggal di Makkah dengan maksud untuk menuntut ilmu agama dan hafalan Al-Quran dari para ulama-ulama di Masjidil Haram. Sebagian penulis menyebutkan bahwa Syekh Ahmad Khatib tidak pernah lagi menginjakkan kaki di kampung halamannya setelah perjalanan haji yang pertama tersebut. Namun catatan pribadi Syekh Ahmad Khatib menyebutkan bahwa atas permintaan dari ibunya yang rindu kepadanya, maka Syekh Ahmad Khatib kembali ke kampung halamannya pada tahun 1292 Hijriah. Setelah lebih dari 1 tahun tinggal di Indonesia, Syekh Ahmad Khatib mendapatkan kesempatan kembali untuk berangkat ke Makkah untuk kedua kalinya. Semangat menuntut ilmunya kembali bergelora, meskipun selama di Indonesia, beliau tetap menuntut ilmu kepada Tuanku Nan Mudu dan menuntaskan membaca buku matan Al-Minhaj, Tafsir Jalalain dalam 5 juz. Pengaruh luas Syekh Ahmad Khatib ditandai dengan posisinya yang prestisius dan penting sebagai syekh atau guru besar sekaligus khatib dan imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Jabatan tersebut mencakup kawasan wilayah Hijaz, sebuah kepercayaan yang sangat langka untuk orang non-Arab. Semua literatur tentang Syekh Ahmad Khatib mencatat bahwa kedudukan itu beliau capai terkait dengan ketinggian dan kedalaman ilmunya di berbagai bidang, khususnya ilmu fikih dan hukum Islam. Di samping ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu falak, ilmu hisab, dan ilmu tasawuf. Pengangkatan itu dilatar belakangi karena kredibilitas dan kapabilitas keilmuannya. Dalam rentang waktu 9 tahun, beliau mampu menyelesaikan pembelajaran dari ulama Makkah terkemuka saat itu, semisal Said Jaini Dahlan,
Syekh Bahar Al-Shatta, dan Syekh Yahya Al-Qobli. Dengan posisi pentingnya di Masjidil Haram itu, maka Syekh Ahmad Khatib termasuk tokoh sentral dunia Islam pada masanya. Beliau menjadi bagian dari jaringan ulama Haramain yang berperan penting dalam penyebaran gagasan-gagasan keilmuan dan pembaharuan ke seluruh dunia Islam. Transmisi keilmuan dan pembaharuan terjadi lewat para jamaah haji, baik yang mukim hingga bertahun-tahun maupun yang hanya berguru beberapa waktu menjelang pulang ke tanah air. Bersama para murid ini, ulama-ulama besar termasuk Syekh Ahmad Khatib membentuk komunitas ilmiah kosmopolitan di Haramain. Murid-muridnya inilah yang kemudian menjadi transmitter utama tradisi intelektual keilmuan di dunia Islam. Kebesaran Syekh Ahmad Khatib dalam skala internasional ini tidak hanya di Haramain, tetapi melebar ke Jazirah Arab, bahkan lebih luas lagi. Ini terbukti ketika pemerintah Tunisia menganugerahinya dengan gelar Bey Tunis, semacam gelar doktor honoris causa dalam masa kini. Gelar itu lazimnya diberikan kepada bangsawan Tunisia bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pengaruh Syekh Ahmad Khatib juga sangat besar di kawasan Semenanjung Malaya, yakni Malaysia dan Singapura. Kemudian, pengaruh Syekh Ahmad Khatib dalam skala nasional sangatlah besar. Sebagian besar ulama pembaharu di berbagai wilayah Indonesia pada awal abad 20 adalah murid beliau. Syekh Ahmad Khatib juga disebut-sebut sebagai Bapak Reformasi Islam Indonesia dan merupakan ulama Nusantara di Mekah yang mengilhami gerakan agama di Indonesia dan mendidik banyak ulama yang kemudian berperan penting di Indonesia. Semua orang Indonesia yang naik haji ketika Syekh Ahmad Khatib masih hidup pasti akan mengunjungi beliau. Hal yang menarik dari pengaruh Syekh Ahmad Khatib di Nusantara adalah bahwa meski beliau sendiri secara pribadi memegang teguh dan kokoh pada pendiriannya, bahkan keras atas beberapa persoalan keagamaan seperti soal tarekat, tetapi murid-muridnya ternyata memiliki pendapat yang berbeda dengan Syekh Ahmad Khatib sendiri. Menurut Burhanuddin Daya, beliau telah melahirkan ulama-ulama penggerak kegiatan berijtihad, baik yang mengobarkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam maupun ulama-ulama yang mempertahankan tradisi ataupun kearifan lokal. Menurutnya, Syekh Ahmad Khatib tidak menanamkan sifat taklid kepada para muridnya. Para murid-muridnya diberi kebebasan dan bahkan dianjurkan untuk mempelajari karya-karya Muhammad Abduh dan Al-Afghani yang merupakan seorang ikon reformer dunia Islam yang secara garis besar tidak sepemahaman dengan Syekh Ahmad Khatib sendiri. Dengan begitu, maka sangatlah wajar jika kemudian hari murid-muridnya memiliki dan mengembangkan corak pembaharuan keagamaan yang beragam. Literatur tentang Syekh Ahmad Khatib mencatat sebagian kecil dari begitu banyak murid-muridnya menjadi populer dan tokoh pembaharu di Nusantara. Selain ulama Minangkabau sendiri, terdapat nama-nama besar pendiri dan tokoh ormas Islam di tanah air. Di antara murid-murid beliau yang masyhur adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Haji Abdul Halim Majalengka, pelopor pembaharu Islam Jawa Barat, pendiri Hidayatul Qulub, Syekh Abdul Hamid, ulama yang masyhur di Mandailing, Syekh Hasan Maksum, Mufti Kesultanan Perak, Syekh Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Langkat, Syekh Abdullah Saleh, Mufti Kesultanan Johor, Syekh Muhammad Zain, Mufti Kerajaan Perak, Haji Muhammad Nur Ismail, Kadi Kerajaan Langkat, Syekh Mustafa Purba, pendiri pesantren Syafi'iyah Purba Baru, Syekh Abdurrahman Siddiq dan Muhammad Alif Al-Banjari, Mufti Kerajaan Indragiri, Haji Muhammad Basyuni Imron, Maharaja Imam atau Hakim atau Kepala Urusan Agama Kerajaan Sambas. Dalam konteks Sumatera Barat atau Minangkabau, peran luar biasa Syekh Ahmad Khatib dalam pengembangan keilmuan dan pembaharuan tampak jelas. Sama dengan sebelumnya, pada skala lokal pun, perbedaan paham keagamaan para murid ulama besar ini menjadi fenomenal. Banyak peneliti menyebutkan Ahmad Khatib adalah tokoh utama pencetus gerakan pembaharuan keagamaan di Minangkabau. Menurut Murni Jamal, Syekh Ahmad Khatib berhasil menyebarkan pikiran dan ajarannya ke Indonesia dan Malaysia, khususnya Minangkabau, karena memang sejumlah besar muridnya berasal dari sini. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib di Minangkabau terdiri dari kaum tua dan kaum muda. Menurut Burhanuddin Daya, disinilah letak kebesaran beliau. Menurutnya,
Hampir semua ulama dan pimpinan terkemuka Islam yang lahir di kurun waktu seperempat abad menjelang dekade terakhir abad 20 merupakan murid beliau. Mereka semua menjadi aktivis dan penggerak-penggerak Islam. Meski beliau dikenal sebagai pengkritik keras praktik sufi dan tarekat serta beberapa adat istiadat Minangkabau, tetapi bukan berarti beliau menentang begitu saja. Menurut Az-Zumardi Azra, ulama-ulama seperti Ahmad Khatib dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani pada permukaannya sangat kelihatan anti-sufisme. Namun, dengan pengamatan yang teliti atas karya-karya beliau, terlihat bahwa yang mereka tentang adalah sufisme yang berlebihan dan lari dari kenyataan. Di sisi lain, mereka menerima sufisme yang lebih puritan, yang kukuh berorientasi pada rekonstruksi sosial moral masyarakat muslim. Kemudian Jamal menyebutkan, Ahmad Khatib adalah seorang sufi di samping sebagai imam mazhab. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan ulama yang produktif dalam melahirkan kitab-kitab keilmuan. Di antara karya-karya beliau, banyak kitab-kitab yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Melayu. Beberapa sumber menyebutkan, sebagian dari karya-karya beliau adalah sebagai berikut. Pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1334 Hijriah, Allah memanggil Syekh Ahmad Khatib ke hadiratnya setelah sekian lama hidup di dunia yang fana ini. Beliau wafat setelah mencetak kader-kader atau ulama yang membawa pembaharuan serta kemajuan dalam bidang keilmuan agama Islam, khususnya di Indonesia. Jasadnya memang telah tiada, namun kehadirannya seakan-akan masih bisa kita rasakan karena keilmuan dan peninggalan-peninggalannya berupa murid-muridnya yang terus memperjuangkan misi-misinya dan terutama karya-karya ilmiahnya yang masih terus kita baca hingga hari ini.